bahwa sinode kita hampir genap berumur 2 tahun. Tanggal 17 Agustus 2021 kita resmi mendirikan Sinode Gereja Kristen Rahmani Injili di Hotel VIP di Puri Indah, Jakarta Barat. Dan pada tanggal yang sama di tahun yang berbeda, setahun yang lalu, para pendiri mendirikan gereja LGMCC, Loving Jesus More Community Church, yang beribadah setiap hari Minggu di Merlin Park Hotel. Dan nanti akan dirayakan hari ulang tahunnya tanggal 20 Agustus, hari Minggu. Dan kebetulan saya diminta untuk membawakan firman. Kita buka Mazmur 107 ayat yang ke-7 yang berbunyi begini. Mazmur 107 ayat yang ke-7. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Hidup ini bagaikan sebuah perjalanan, dan pasti ada tempat yang dituju. Ketika saya mendapat undangan untuk menghadiri konferensi internasional di Westin Hotel Nusa Dua ke Bali, saya tahu tujuannya ke Bali, makanya saya beli tiket Jakarta Bali. Ada tempat, ada target yang dituju, apa yang akan saya peroleh di konferensi ini. Supaya kita sampai ke tempat tujuan, maka Tuhan meminta supaya kita berada pada jalan yang lurus. Ini sangat filosofis, bukan berarti kita menempuh jalan yang tidak belok ke kanan, tidak belok ke kiri, tidak mendaki atau menurun. Jalan yang lurus ini artinya kita tetap ada dalam jalur trek yang Tuhan inginkan dalam pelayanan kita. Kita mungkin berkeluh kesah, bagaimana mungkin di usia yang sudah meninggi, mungkin setelah COVID, ya, jemaat juga belum normal, income penghasilan kita belum pulih. Tapi kalau Tuhan yang meminta kita, Tuhan juga pasti memampukan kita. Yeremia 10 ayat yang ke-23 berkata begini. Nabi Yeremia berkata, "Aku tahu ya Tuhan, manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya." Kisah perjalanan bangsa Israel dari negeri perbudakan Mesir menuju negeri perjanjian Kanaan adalah gambaran perjalanan setiap kita. Orang-orang yang mengerjakan menerima amanat agung dari dunia yang fana ke sorga yang kekal. Perjalanan panjang dan melelahkan dari Mesir ke Kanaan. Padahal waktu saya jalani dengan naik bus, pada waktu itu hanya lebih kurang 4-5 jam. Kalau jalan kaki mungkin hanya 2 minggu, lebih kurang. Tetapi kita baca bahwa itu mengambil waktu 40 tahun. Ada persoalan, ada kisah yang mestinya nyaman menjadi tidak, penuh dengan hambatan dan tantangan. Di awal kita penuh dengan semangat, idealisme, hati yang bergelora. Tapi dalam perjalanan ya, ada dinamika, ada masalah, ada ujian, ada tantangan, dan bahkan ada godaan. Kita tidak konsisten. Kita lupa siapa kita.
Kita ini bukan manusia biasa. Level yang kedua, kita juga bukan jemaat biasa. Level yang ketiga, kita bukan pengurus gereja yang biasa. Kita adalah para gembala, pendeta, pemimpin umat. Bahkan sebagian dari kita menjadi pengurus rayon, pengurus sinode. Tuhan sudah memberikan pertanda bahwa untuk bisa kita menyelesaikan tugas itu, kita harus melalui jalan yang sempit. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan hanya sedikit orang yang bisa melewatinya. Jalan yang sempit tidak bicara soal dimensi fisik. Jalan yang sempit bicara bahwa ada banyak gangguan, ada banyak rintangan, ada banyak godaan. 1 dan 2 mungkin kita bisa lewat, tapi yang ketiga godaan ini cukup berat. Godaan yang bersifat material. Saya sedih kalau melihat para pendeta ini pelayanannya, motivasinya hanya duit, uang. Padahal itu tidak boleh lagi melekat di dalam pelayanan kita. Uang bukan hanya tidak segala-galanya lagi, tapi uang tidak lagi merupakan tujuan kita, baik tujuan utama maupun tujuan antara atau tujuan sampingan. Saya kenal dengan banyak elit pimpinan sinode. Saya kemarin baru bicara sama Bapak Waketum di mobil. Ada satu pendeta dari luar negeri yang saya kenal, selalu tampil berjas, ya begitu rapih, tapi tujuan pelayanannya cuma soal duit. Saya sedih. Bagaimana kalau dompetnya yang diminta? Pasti tidak mungkin. Dia sendiri masih mengejar uang. Tidak mungkin uangnya akan dilepas. Sampailah mereka ke Mara, tapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Kita harus fair dalam melayani Tuhan. Begitu banyak hal-hal yang pahit yang harus kita telan. Jangan membayangkan bahwa menjadi gembala, pendeta, pengurus, kita disajikan madu yang manis. Yang tersedia buat kita adalah air yang pahit. Dan itu kita harus kalkulasi betul, sehingga ketika kita berhadapan, kita tidak akan menghindarinya, kita akan meminumnya. Dan itu merupakan key sukses, kunci keberhasilan untuk kita mencapai tujuan. Tiap langkah ada bahaya maut, karena ular, kobra, binatang buas, kalajengking bertebaran pada saat umat Israel menuju ke Kanaan. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Mazmur 91 ayat 13. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Ada jaminan, ada janji yang datang dari Tuhan sendiri, yang mestinya kita pegang erat-erat, sehingga kita mampu untuk melewati medan perang yang penuh dengan resiko ini. Sesungguhnya hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya. Janji Tuhan.
Mazmur 91 ayat 14. Walaupun riskan, banyak bahaya, resiko yang tinggi, inilah satu-satunya jalan, nggak ada jalan yang lain. Namanya jalan yang lurus. Makanya kita sedih kalau di medsos ada pendeta yang menunjukkan jalan yang berbeda, jalan kemewahan, jalan di mana materialisme dipamerkan. Untuk bisa tetap pada jalan yang lurus, ada 4 langkah yang harus kita lakukan dalam rangka kita berkontemplasi, merenung perjalanan sinode kita yang sudah 2 tahun ini. Yang pertama, kita harus berpikir lurus. Jangan macam-macam. Jangan ada pikiran yang menyimpang. Jangan punya pikiran yang negatif. Jangan juga pikiran yang jahat. Jangan juga pikiran yang sia-sia. Pikiran seperti dunia. You are what you think. Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Ini adalah filosofi tentang pikiran yang mestinya kita pakai, kita ingat, kita kenakan. Pikiran sangat penting. Kalau kita pergi ke satu tempat, kemudian pikiran kita sudah negatif, kita nggak akan sampai. Kalau kita mengejar satu target dan pikiran kita tidak lagi positif, hasilnya tidak maksimal. Hidup kita, pelayanan kita sepenuhnya dikendalikan oleh pikiran kita. Apa yang kita bicarakan, apa yang kita buat dalam hidup ini, motor penggeraknya, dikendalikan oleh pikiran. Itulah sebabnya jangan biarkan pikiran ini kosong. Jangan biarkan pikiran ini dipenuhi dengan hal-hal yang duniawi. Semalam saya melayani di tempat Pendeta Barnabas, ibadah bagus. Selesai ibadah ada satu gadis yang minta saya doakan karena baru kemasukan semalam sebelumnya. Ketika saya bertemu dengan gadis ini di tengah-tengah jemaat di gereja, saya minta dia untuk ikuti perkataan saya. Saya mulai mendoakan, baru saya berdoa dia sudah jatuh. Padahal saya bukan seperti pendeta-pendeta pakai ilmu jatuh. Kemudian dia tidur di lantai, saya doakan, dia melawan. Tangannya mau memukul saya. Akhirnya dia berhenti dan dia tertidur. Bagaimana kemarin setelah saya pulang? Dia sadar ya? Untung punya pendeta berhati emas. Emas ya Pak? Kenapa? Karena pikirannya kosong. Iblis masuk. Alkitab sudah memberi warning. Jaga pikiran kita. Makanya pikirkan apa yang mulia, apa yang adil, apa yang suci, apa yang manis, apa yang sedap didengar, apa yang disebut kebajikan. Surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Pikiranlah yang menggerakkan anggota tubuh kita untuk meresponi, memberi reaksi atas setiap peristiwa yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasakan.
Oleh sebab itu sejak bangun pagi, pikiran ini mesti dijaga betul ini. Kalau pikiran kita tidak terkontrol, kita biarkan saja apa yang dilihat oleh mata, didengar telinga, dirasa oleh tubuh, bahaya. Kita harus memusatkan konsentrasi sebelum bangun dari tempat tidur, pikiran ini supaya dikendalikan sepenuhnya oleh Tuhan. Kita diajak oleh Paulus untuk berpikir secara aktif dan maksimal. Jangan terima nasib, terjadi, terjadilah. Mau mati, matilah. Mau maju, majulah. Tidak boleh seperti itu. Pelayanan kita akan berjalan di tempat jika kita menerima nasib. Kita mesti agresif, proaktif, seperti yang dicontohkan oleh Daud ketika dia berhadapan dengan Goliat. Secara postur tubuh, pengalaman, kehebatan, tidak ada apa-apanya dibanding Goliat. Tapi Daud proaktif. Kalau kita baca, dia turun ke dasar sungai, dia ambil batu yang licin. Pertanyaannya, kenapa mesti batu yang licin yang diambil? Pikirannya bekerja maksimal. Kalau batunya pelencang-pelencong, tidak licin, waktu dia arahkan ke tepelnya, tidak akan kena sasaran. Dan kita baca dia ambil 5 batu. Kenapa mesti 5? Ini kan bukan teka-teki tebak manggis. Waktu masih saya kecil ada permainan tebak manggis. Manggis itu berapa bijinya di dalam, itu digambarkan di bawahnya itu ada urat 5 kah, 6 kah. Dan biasanya kalau untuk tebak-tebakan itu dibuang sehingga hanya kelihatan putih saja. Hidup kan nggak bisa begitu. Daud ambil batu 5. Kenapa? Daud pikir kalau meleset 1 tinggal 4. Kalau gagal lagi 1 tinggal 3. Kalau salah bidik 1 lagi tinggal 2. Kalau dia tidak konsen masih ada 1. Kalau 1 juga gagal, Tuhan kelewatan. Ya kan? Masa 5-5-nya Tuhan tidak pakai? Padahal ketika dia berhadapan dengan Goliat, Goliat bikin statement, anjing ke aku sehingga engkau mendatangi aku dengan tongkat. Apa respon Daud? Aku akan membunuhmu, hai Goliat, supaya bumi tahu bahwa di Israel ada Allah yang hidup. Keyakinan ini yang menjadi dasar Daud. Tapi Daud juga menggunakan akal sehatnya yang diberikan oleh Tuhan. Dia kalkulasi sehingga diambil 5. Kita jarang mau menggunakan akal. Sekarang saja kelompok-kelompok gereja Pentakosta, coba kita lihat. Dulu alergi itu untuk mendapatkan gelar S1, S2, doktoral. Tapi sekarang mereka berlomba-lomba, malah gelarnya berderet-deret. Dulu alergi itu dianggap bidat, gelar tidak penting. Sekarang mereka menyadari bahwa dunia sudah berubah. Saya kemarin bicara, bagaimana anak-anak kita, para remaja kita. Karena ketika remaja kita gagal meraih mereka, tamat riwayatnya. Sulit sekali membawa Kristus ketika mereka menginjak dewasa. Jadi range-nya itu di umur 12 sampai di umur 16.
hanya 4 tahun. Kalau kita gagal, setengah mati untuk bawa mereka kepada Kristus. Saya kemarin 2 hari yang lalu bicara sama teman-teman LPMI yang satu meja nih, delegasi Indonesia. Saya bilang LPMI mesti merubah strategi penginjilan. Jangan hanya lembaga pelayanan mahasiswa, mahanya dibuang, lembaga pelayanan siswa. Kalau dulu waktu anak saya masih remaja, teman SMP-nya datang, pasti janjian dan datangnya ada jamnya. Kemudian ketok pintu, saya buka pintu, "Om, mau ketemu." Disebutlah nama anak saya, Winike, sekarang tinggal di San Francisco. "Ada apa?" "Mau belajar sama-sama." "Ayo masuk." Tujuannya jelas. Saya tanya, "Ada janjian?" "Iya." Tapi sekarang nggak pakai ketok pintu, nggak lihat jam, nggak lapor RT, juga nggak bilang permisi Om. Bisa jam 2 malam loh, bisa jam 3 malam mereka datang lewat handphone, lewat laptop, lewat medsos, bahkan orang yang mereka tidak pernah kenal sebelumnya tiba-tiba ada di depan mereka. Apalagi dengan artificial intelligence, situasi berubah cepat, dunia teknologi mengalami revolusi yang hebat, gereja akan keteteran. Saya satu grup dengan Denny J.A., peneliti senior pemilik LSI. Dia juga sekarang sedang mendalami artificial intelligence. Saya banyak belajar. Bahaya. Bagaimana? Kita kok diam saja? Kita hanya menunggu orang yang sudah lanjut, yang jalannya sudah bongkok, untuk beritakan Injil, sementara yang berguguran begitu banyak. Norman Vincent, gembala sidang di New York, yang jemaatnya begitu besar, dia penulis buku The Best Seller tentang berpikir positif. Dia bilang, "Robah pikiranmu, maka engkau akan merubah dunia." Mari kita rubah gaya lama kita nih. Nggak mungkin gereja kita akan tumbuh, akan banyak jika kita hanya menunggu. Emang apa daya tariknya gereja? Tidak ada. Kalau ke mall ada, tidak ada. Dan saya ngeri ketika pada waktunya Tuhan akan panggil kita. Sudah berapa lama jadi pendeta? Sudah berapa jemaat? Kenapa tidak bertambah? Malah hanya statis, malah turun. Celaka kita. Manusia diciptakan hampir sama seperti Tuhan. Diberi kemuliaan, diberi hormat, diberi kekuasaan, otoritas atas seluruh ciptaan Tuhan. Mazmur 8 ayat 4 sampai 7. Mari kita luruskan pemikiran kita tentang ini. Jadi kita bukan makhluk kaleng-kaleng, kita bukan gembala biasa, kita bukan pendeta yang hanya bedanya jubah saja sama jemaat. Tidak, kita mesti berpikir keras. Saya dan ada satu orang yang lebih muda dari saya di LPMI sedang berjuang untuk mengubah paradigma mereka. Mereka butuh biaya selama setahun lebih kurang sekitar 2-3 miliar. Dan selama ini hanya bergantung kepada beberapa orang donatur kakap. Saya bilang ini keliru. Ini enggak tahan lama. Kalau nanti mereka dipanggil pulang, apakah anaknya, cucunya akan meneruskan ini? Belum tentu. Apakah pekerjaan yang besar ini, tahun lalu LPMI
membaptis 900 orang lebih, mayoritas dari muslim. Apakah ini akan berlanjut? Belum tentu. Mari kita cari formula, rumus untuk melepaskan ketergantungan ini hanya dari beberapa figur. Mari kita bikin sumber dana yang dari banyak orang. Mungkin hanya 1 juta dia kasih setahun, tapi kalau ada 2.000 orang 2 miliar, ada 4.000 orang 4 miliar. Kita bikin klaster Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Medan, Balikpapan, daerah-daerah yang secara ekonomi tumbuhnya baik. Kita cari dan disetujui. Memang ada konsekuensi di balik usulan itu. Mesti kerja keras, mesti keluar uang sendiri, mesti jalan, mesti bagi waktu. Tapi inilah yang kita harus lakukan, karena Tuhan memberikan kita kemuliaan, hormat, kekuasaan yang hampir sama seperti Tuhan. Yang kedua, supaya kita berada di jalan yang lurus. Bukan hanya pikiran yang harus lurus, tapi kita harus melihat hal-hal yang lurus. Seringkali kita hanya melihat kesalahan orang, kegagalan orang, dosa orang, kelemahan orang. Sikap seperti ini ditentang oleh Yesus. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat mengatakan kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Jangan kata mengeluarkan, melihat aja sudah terganggu. Tapi karena kita membangun kebiasaan itu, kita lupa. Hai orang munafik, keluarkan dulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Ada kata clearly, jelas, untuk bisa melihat hal-hal yang lurus dan benar. Kita harus mendasarinya dengan memandang kepada Yesus. Artinya melihat orang lain dari sudut pandang Yesus, jangan dari sudut pandang kita. Maka yang timbul penghakiman yang keliru, determinasi, penetapan orang, nggak pantas ini, begini. Marilah kita melakukannya. Ibrani 12 ayat 2, dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman, membawa iman kita kepada kesempurnaan. Yang ketiga, supaya kita berada pada jalan yang lurus, kita harus mendengar hal-hal yang lurus. Kita senangnya sering dengarnya gosip. Kalau gosip cepat sekali tangannya di-share nih. Jangan, tidak fair menceritakan dosa orang didasari kebencian, nggak ada orangnya, nggak boleh. Tapi kalau kita diskusi menceritakan si A dengan tujuan supaya kita jangan meniru cara dia, positif. Bukan untuk disebarkan, bukan untuk menjatuhkan. Saya mau membacakan pendapat dari Thomas A. Kempis yang hidup tahun 1379 sampai 1471
dia merangkum dengan baik hal-hal berikut tentang mendengar yang lurus. Diberkatilah setiap telinga yang tidak hanya mendengar suara yang terdengar. Kita kan dengar suara yang terdengar dong. Bagaimana kita mau mendengar yang tidak terdengar? Tapi kata Thomas, melainkan mencari kebenaran yang terkandung dalam suatu pengajaran. Diberkatilah mata yang tertutup untuk hal-hal duniawi, tapi terbuka untuk hal-hal rohani. Berlawanan. Kita kan hidup di dunia, begitu bangun melek mata yang kita lihat pasti di sekitar kita. Tapi Thomas menyarankan, jangan lihat. Diberkatilah mereka yang dengan sukacita memberikan waktunya bagi Allah dan melepaskan diri dari semua penghalang di dunia ini. Pertimbangkanlah hal-hal ini, oh jiwaku, dan dengarkanlah Tuhan Allahmu berbicara. Pertanyaannya, kapan kita meminta Tuhan membuka hati kita untuk mampu mendengar suara Tuhan? Richard Dehan berkata, sebaiknya sebagai hamba Tuhan kita berkata, berbicaralah ya Tuhan, saya mau mendengarkan. Yang terakhir, supaya kita berada pada jalan yang lurus, kita harus bicara hal-hal yang lurus saja. Tidak boleh ngomong seperti orang yang tidak kenal Tuhan. Omongan itu harus dasarnya kebenaran, bukan isu, bukan kabar bohong. Omongan itu harus membangun, bukan meluluh lantakan. Omongan itu harus menghibur, bukan menghina, membuat orang jadi sedih. Omongan itu harus menguatkan orang yang mendengarnya, bukan membuat dia jadi marah dengan omongan kita. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Amsal 12 ayat 19. Terakhir, saya tutup dengan cerita. Saya penggemar ikan salmon, berat, mentah. Kemarin habis pelayanan di tempat NCF, siang saya naik Bluebird, saya pergi ke Hotel Mulia. Saya tahu di sana makanannya enak sekali. Saya ke sana, saya makan ikan salmon. Kalau makan di hotel-hotel di Jakarta, pelit. Enggak disediakan tapi dipotongin, dikasih 4 potong. Di ini tidak, ambil sepuasnya. Saya ingat 3 kali bolak-balik saya ambil ikan salmon. Ikan salmon mentah. Dan itu sangat baik. Untuk jantung, untuk tensi, untuk ginjal. Dan memang harganya mahal. Makanya dibatasi. Tapi yang di sini tidak. Dalam hati saya, wah ini kebenaran ini. Saya nggak mau makan yang lain, tape, es, segala macam saya pinggirin dulu lah. Ikan salmon bisa membuat kita kagum. Ikan ini hidup di Samudra Pasifik. Untuk bertelur saja mereka melakukan perjalanan yang sangat jauh, berenang melewati Columbia, menuju sungai Snake, sungai ular, menuju Danau Creek, jaraknya sekitar 1.100 kilometer dari ujung Jawa Barat sampai ke ujung Jawa Timur. Berenang melawan arus, melintasi air terjun, mengitari waduk-waduk pembangkit listrik, menghadapi ancaman burung elang, beruang, ikan-ikan buas lainnya. Mereka berenang, berjuang supaya
bisa sampai di tempat tujuan yang digunakan oleh leluhur mereka untuk bertelur. Memang tidak ada pesan, message yang disampaikan. Ikan kan tidak bisa bicara, tapi ada naluri yang hidup bahwa kalau kita mau bertelur di sana tempatnya. Bayangkan John Calvin, bapak gereja, berkata, sebenarnya dalam pikiran manusia ada naluri alamiah untuk mencari Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk bekerja bagi Dia. Kita dipilih, kita diangkat dan hidup untuk tujuan yang sangat clear, sangat jelas. Kita harus meraih jiwa-jiwa bagi Kristus, yaitu mengenal dan mengasihi Tuhan. Kemarin saya bilang sama Pak Waketum, kita ini sebenarnya udah enak ini dibandingkan dengan pastor di gereja Katolik, dibandingkan dengan wesyo atau padri di agama Buddha. Tidak boleh menikah, tidak boleh pakai jas, pakai dasi ditambahin lagi, tidak boleh pakai sepatu yang bagus, hanya pakai sendal, sepatu yang kelihatan jari-jarinya. Kaos kaki masih boleh tapi yang murahan. Tidak boleh pakai kaos krokodil yang asli mahal, hanya diselempangkan saja. Kita boleh menikah, kita boleh punya pasangan, kita boleh memadu kasih dengan pasangan kita, kita boleh punya keturunan, kita boleh makan apa saja, tidak dilarang, asal jangan punya orang kita ambil. Mau apa lagi? Kenapa kita tidak mengerjakan tugas kita, panggilan kita dengan betul? Saya sebetulnya kurang bisa terima kalau ada pendeta ya, ketika diminta untuk hadir, diminta untuk melayani, diminta untuk ikut retret, ada alasan-alasan yang bersifat pribadi. Anak lah, istri lah, istri sakit, mesti temani istri. Menurut saya alasan itu tidak pas. Tuhan mesti jadi prioritas kita. Kerjalah, mesti cari duit lah. Apa bedanya kita dengan mereka yang non pendeta? Cuma bedanya di jubah saja. Saya kan juga pendeta. Saya tinggalkan nih pertumbuhan bisnis anak saya yang lagi luar biasa. Besok sudah ada janjian ketemu dengan orang Korea di tengah-tengah pelayanan yang padat. Buat saya Tuhan must be the first, nomor satu. Tidak boleh ada alasan mau tekan kredit dengan bank, tidak boleh ada alasan ada surveyor mau periksa pabrik, tidak boleh ada alasan mau deal penjualan dalam jumlah besar, tidak boleh. Bahkan istri sakit pun tidak boleh. Mohon maaf ya istri-istri ya, istri saya tidak ikut nih, karena untuk ikut konferensi bayar 10 juta, 2 orang kan 20 juta. Saya tidak mengajar kita untuk menjauhi pasangan, untuk kita tidak menyatakan cinta kita. Semua kan ada tempatnya, ada waktunya, ada aturannya, ada prioritasnya. Mari malu sama salmon kita. Kalau nggak ada nurani di hati kita ini, salmon aja punya nurani, kalau telur itu ke sana, jalannya tidak mudah, jauh banget berenang, bukan naik kapal tinggal terbang 1 jam sampai Jakarta Surabaya. Tapi nurani kita ini ke Tuhan, mestinya connect tuh. Kalau connect, jalan, on,
nggak ada masalah. Tuhan nggak sanggup kasih kita nasi, Tuhan nggak sanggup sembuhkan penyakit kita. Tapi ketika kita miss orientasi dalam hidup ini, salah tujuan, selesai sudah. Jangan klaim sama Tuhan begini begitu, karena kita keluar dari jalur jalan yang lurus. Tuhan menolong kita saling mendoakan satu sama lain supaya cita-cita Gekri 10 tahun ke depan dalam rangka memperingati 2000 tahun ketika Yesus menyampaikan amanat agung. Yesus umur 33 tahun waktu dia diangkat ke sorga, tahun 33 setelah Masehi. 2000 tahun kemudian adalah 2033. Berarti dari sekarang tinggal 10 tahun lagi. Syukur teman-teman Gekri sudah sepakat untuk mendoakan bahwa 2033 Gekri punya mimpi 10.000 gereja. Tapi ini harus dikerjakan oleh kita bersama-sama jika kita mau berjalan di jalan yang lurus. Pikiran lurus, pembicaraan lurus, hati lurus, nurani kita lurus. Tidak ada yang tidak mungkin di hadapan Tuhan. Amin.